Halo semuanya, jika sekarang Bunda tonton video sekali ini, maka Bunda sedang menonton video di segmen Kisah Ratu Aura. Jadi pada Kisah Ratu Aura kali ini, saya tuh punya satu kisah rumah tangga yang semoga bisa menginspirasi dan menghibur Bunda semuanya. Kisah ini terilhami dari cerita nyata. Hanya saja, agar tidak melanggar privasi, maka saya akan ceritakan dengan bahasa dan kronologi saya. Untuk itu, selamat menikmati ya. Kisah kali ini saya beri judul, Istri Sah Berasa Istri Simpanan. Terdengar sangat ironis ya memang. Tapi itu kenyataan yang dialami oleh Ibu Selin. Nah, Ibu Selin ini adalah wanita yang berusia 28 tahun. Beliau bekerja sebagai agen asuransi di salah satu kota besar di Indonesia. 2,5 tahun yang lalu, beliau tuh menikah dengan seorang pria yang mengaku bekerja sebagai seorang pengusaha tambang batu bara. Menurut Ibu Selin nih, dia dan suaminya itu memang tidak lama pacarannya. Hanya 3 bulan saja setelah pertemuan mereka di bandara. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Wow, keren banget ya. Pacaran baru beberapa bulan saja sudah menikah. Padahal belum tahu nih karakter masing-masing seperti apa. Tapi udah nekat aja untuk menikah. Meskipun Ibu Selin ini sudah dikenalkan pada kedua orang tua dan keluarga besar suami, tapi beliau tidak tahu secara mendalam ya tentang suaminya itu seperti apa atau karakter suami seperti apa. Hanya saja ya, karena suaminya itu omongannya itu meyakinkan dan pesonanya begitu kuat, atau bisa dikatakan suaminya itu ganteng lah. Nah, ini tuh ya yang membuat Ibu Selin tuh tanpa berpikir panjang mau menerima lamaran suaminya tersebut. Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka menikah. Mereka sepakat menikah dengan sangat sederhana sekali. Cukup akad nikah dan mengundang beberapa keluarga inti saja. Dengan alasan karena kesibukan masing-masing sehingga tidak ada waktu untuk mempersiapkan acara resepsi pernikahannya. Setelah menikah nih, Ibu Selin dan suami ini sempat tinggal di rumah orang tua Ibu Selin beberapa minggu. Nah, setelah itu mereka memutuskan untuk pindah ke rumah suami untuk hidup berdua. Sejak awal menikah mereka memang jarang banget ya bersama. Karena Ibu Selin yang sibuk dengan pekerjaannya dan begitu juga dengan suaminya yang sibuk dengan pekerjaannya. Dan mungkin hanya weekend saja mereka bisa menghabiskan waktu berdua di rumah. Pernah nih Ibu Selin merencanakan untuk liburan berdua dengan suami, tapi suaminya menolak. Alasannya karena suami banyak sekali urusan kerja. Meskipun kecewa, tapi Ibu Selin ini coba untuk berpikir positif ya. Tapi semakin berjalannya waktu nih, Ibu Selin tuh mulai merasa aneh dengan sikap suami. Alasannya karena setiap diajak jalan berdua, entah itu liburan atau sekedar menemani belanja atau makan di resto berdua, suami itu selalu menolak. Kemudian kalau suami ada acara dengan kolega-kolega bisnisnya nih ya, dia juga sering sendiri dan hampir tidak pernah mengajak Ibu Selin. Bahkan nih ya, saat Ibu Selin ulang tahun nih, kejamnya nih ya, dan mengundang teman-temannya, suaminya itu malah pergi dari rumah tanpa mengikuti acara ulang tahunnya Ibu Selin tersebut. Suami itu seperti malu ya, dan tidak ingin banyak orang tahu kalau mereka itu sudah menikah. Nah, merasa aneh seperti itu, akhirnya Ibu Selin itu bertanya sama suami, mengapa sikapnya bisa seperti itu sama Ibu Selin? Apakah Ibu Selin ini tidak pantas untuk mendampinginya? Atau ada rahasia yang disembunyikan dari dirinya? Nah, tahu nggak apa yang terjadi? Dengan lantangnya, suami Ibu Selin ini marah, kemudian menyuruh untuk tidak banyak tanya, dan jadi istri yang nurut dengan dia. Sakit hati nggak sih kalau mendengar kata-kata seperti itu dari mulut suami? Tapi di sini, Ibu Selin ini tetap diam dan tidak mau merespon banyak amarah suaminya tersebut. Karena dia takut ya kalau suaminya tambah marah-marah karena respon dari Ibu Selin tadi. Kasian banget ya Ibu Selin ini. Seorang istri yang disembunyikan seperti simpanan, serta tidak pernah diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Sedih banget ya rasanya ketika saya mendengar cerita dari Ibu Selin ini. Oke, lanjut ya. Waktu terus berjalan, tapi sikap suami masih sama. Dingin, cuek, tidak perhatian, dan gak mau diajak jalan oleh istrinya. Akhirnya Ibu Selin ini gak kuat, dan dia cerita nih sama mertuanya tentang sikap suami selama mereka menikah. Nah, tahu nggak nih jawaban mertua seperti apa mengenai suaminya Ibu Selin ini? Jawabnya seperti ini nih. Si A itu, sebut aja nama anaknya ya. Si A itu memang orang yang tertutup,
Dari dulu sampai sekarang orangnya tertutup dan gak suka jika kehidupannya itu banyak yang tahu. Jadi kamu sebagai istri itu yang sabar ya Dok menghadapi suamimu yang sikapnya yang tertutup itu. Nah, setelah dengar omongan dari mertuanya yang masih aja membela anaknya ya, dia hanya bisa sabar dan tidak memberikan banyak respon dari cerita mertuanya tadi. Lagi nih, cerita sedih dari Ibu Selin. Sepulang dari rumah mertua yang beliau sudah cerita mengenai banyak sekali dari anaknya, Ibu Selin mampir nih di sebuah mall untuk makan siang. Nah, saat makan siang nih di sebuah resto, dia melihat kalau suaminya itu sedang jalan dengan perempuan, sedang memilih-milih perhiasan sambil bergandengan tangan ya, dan ketawa-ketawa tertawa bahagia banget memilih perhiasan tersebut. Sakit hati gak sih? Dia yang istri sahnya saja gak pernah diajak jalan-jalan ke mall, apalagi digandeng depan banyak orang, terus diajak milih perhiasan. Tapi ini dia sedang bersama dengan wanita lain yang bukan istri sahnya, sedang milih-milih perhiasan dan tertawa berdua, dan romantis banget lah pokoknya. Hancur banget hati Ibu Selin. Melihat itu, Ibu Selin itu sangat sedih. Karena sebagai seorang istri sah selama 2,5 tahun, dia nggak pernah ditemani jalan-jalan suaminya seperti itu. Tapi dengan kata lain, justru suaminya mau. Ini membuat Ibu Selin kembali bertanya, sebetulnya dia itu istri sahnya atau simpanannya? Tahu nggak respon Ibu Selin seperti apa ketika melihat suaminya seperti itu? Dia nggak langsung loh melabrak suaminya dan pelakor tersebut. Dia nggak langsung marah-marah. Hebat banget nggak sih? Ibu Selin hanya diem aja melihat kemesraan suami dengan selingkuhannya. Dan cerdasnya nih ya, dia memfoto dan memvideo pergerakan suami dengan selingkuhannya sebagai bukti perselingkuhan suami. Nah, waktu beliau pulang ke rumah nih ya, Ibu Selin ini masih bersikap biasa saja dan menunggu suaminya pulang. Dan waktu suami pulang, dia masih baik-baik aja nih, masih senyum, menyiapkan kebutuhan suami untuk mandi, dan masih menyiapkan minuman hangat untuk suami, dan untuk makanan juga untuk suami. Pokoknya masih baiklah depan suami. Nah, saat suami masuk ke ruang kerjanya nih ya, Bu Selin deketin suami, lalu menunjukkan video dan foto yang dia dapatkan di mall tadi. Tahu nggak respon suami seperti apa? Dia marah besar sama Ibu Selin karena beranggapan kalau dia sudah lancang memata-matai suaminya sendiri dan mengata-ngatain Bu Selin yang kurang pantas didengar. Kurang ajar banget gak sih itu orang? Yang salah siapa? Kok malah dia yang marah? Gak habis pikir saya melihatnya. Setelah dia marah-marah gak jelas, akhirnya suaminya Bu Selin itu pergi dari rumah sampai memblokir nomornya Bu Selin. Di sini Bu Selin masih tetap sabar ya, sabar menghadapi suami yang seperti itu, dan mau memaafkan kesalahan suami dan mau memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan mencari ke rumah mertuanya dan minta maaf karena sudah lancang memata-matai suami. Tapi suami masih saja bersikap dingin dan tidak mau bicara apapun sama Bu Selin. Sampai akhirnya Ibu Selin ini gak kuat dengan sikap suami, dan beliau datang dengan membawa orang tuanya ke rumah mertua dan bicara baik-baik bahwa dia ingin bercerai dengan suaminya. Dia sudah gak kuat karena tidak dianggap sebagai istri oleh suaminya. Mendengar pernyataan tersebut, mertuanya hanya bisa bilang, kalau itu yang terbaik untukmu, maka lakukanlah. Setelah itu Ibu Selin menggugat cerai suaminya, tapi suami tidak ada respon sama sekali hingga akhirnya mereka resmi bercerai. Itu adalah kisah dari Ibu Selin, seorang istri sah yang tidak diakui suami, bahkan selalu disembunyikan seperti istri simpanan. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya ya. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar nih. Yang pertama, kalau ketemu dengan orang baru, sebisa mungkinlah jangan langsung memutuskan untuk menikah. Tapi bentuk dulu bondingnya, kenali dulu dirinya sampai Anda itu benar-benar yakin untuk menikah dengannya. Bentuk bonding yang kuat dengan orang tersebut agar rumah tangga yang dibentuk kelak itu bisa awet sampai kakek nenek. Jangan hanya karena pria ini keren, bukan hanya karena pria ini kaya atau pintar merayu dan meyakinkan Anda, tapi akhirnya Anda kecewa setelah menikah. Pelajaran yang kedua yang kita ambil dari kisah ini, setelah Anda menikah dengan suami,
maka sebaiknya luangkan waktu Anda untuk bisa berkomunikasi dengan pasangan. Buat sesuatu hal yang bisa mengikat Anda dengan pasangan. Karena dengan berkomunikasi atau berupa tindakan-tindakan yang menyenangkan yang dilakukan berdua, ini mampu untuk menguatkan energi aura cinta Anda dengan pasangan. Ya, saya paham sih ya, mungkin Anda bekerja dan suami juga bekerja. Tapi mulai sekarang, yuk luangkan waktu Anda untuk bisa berkomunikasi dengan pasangan atau melakukan hobi bersama dengan pasangan. Agar ikatan energi cinta Anda dengan pasangan itu selalu kuat. Karena kalau ikatan energinya itu melemah, ini ada dampak dari orang ketiga yang akan mudah masuk dalam rumah tangga Anda nantinya. Dan kasusnya akan seperti yang dialami oleh Ibu Selin ini. Seperti itu. Ya, sudah paham kan? Di sini kita belajar mengenai kisah Ibu Selin, ada 2 pelajaran yang kita dapat dari kisah ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat Aura semuanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.